Selamat datang di channel Yuda Gadi Mobil. Unit yang Anda pesan di kami, unitnya semuanya saya akan review secara detail seperti di video ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, kami juga bisa bantu perbaikan unitnya. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, ada perbaikan bodi lecet, ganti ban, ganti oli, ganti kampas rem. Biasanya ada saja. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan unitnya. Jadi ketika unit ini dikirim ke rumah pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Kemudian selain itu saya juga bisa bantu urus surat-surat mulai dari cabut berkas, mutasi, balik nama, dan perpanjang pajak. Semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Luri dari Jakarta Barat. Honda Freed tipe E PSD tahun 2013 facelift, transmisi otomatis. Oke, mari kita akan mulai reviewnya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya ada yang retak sedikit di bagian ini. Untuk chrome seperti ini itu tidak bisa diperbaiki kecuali mau diganti warna, bisa. Atau di chrome ulang bisa, tapi mahal. Biasanya satu panel itu chrome bisa di 2 jutaan. Jadi paling diganti warna, mau doff atau mau putih lagi bisa. Dan ini sedikit sekali ya, artinya bisa dilewat, ini bukan PR fatal. Bumper depan ini overall kondisi catnya baik, pengecatan ulangnya baik, tidak ada lecet, tidak ada pecah parah, hanya agak sedikit turun. Ini bisa akan rapat jika saya naikkan seperti ini. Nah, ini tinggal di setel saja di body repair tanpa dicat ulang juga bisa. Style bumper seperti ini 1 titik 100.000 dibaut dari dalam. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri juga sama utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 135 mikron. Jadi sudah pernah dicat ulang 1 kali untuk kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Two-tone polish. Dan untuk velg chrome seperti ini juga tidak bisa diperbaiki. Artinya jika mau di chrome ulang sih bisa, tapi kan mahal. Kita bisa perbaiki paling cat ulang, di repaint, tapi ganti warna, silver atau grey bisa. Satu velg hitungannya 150.000. Atau dilewat juga tidak masalah ya, hanya ada lecet-lecet sedikit saja. Jika mau mempertahankan cat orinya, tidak pecah dan tidak bengkang, velgnya masih layak dipakai. Produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,35 mm. Jadi ban depan kanan ini layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai untuk kampas rem bagian depan. Fender depan kanan ini sudah pernah dicat ulang, sama spion bagian kanan ini ada luka dan ada yang kurang rapih di bagian ini. Sedikit sekali, tidak ada pecah parah. Mika sen juga ada yang lecet, tapi belum pecah, belum masuk air. Artinya masih bisa dilewat lah, kecuali bolong masuk air baru wajib diganti, takutnya terjadi korsetling ya. Dan ini masih layak, tapi jika mau diganti 150.000 mika sennya. Pilar-pilar ini beberapa catnya masih ada yang original. Ini 96,1 mikron, bagian atas 98,4 mikron. Jadi beberapa ada yang masih original catnya, tidak ada lecet marah.
jamur bisa hilang dipoles, antena juga utuh. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021, sama rata, ketebalan masih 7 mm lebih, masih layak dipakai. Velg belakang kanan catnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang kanan kiri masih bagus. Fender belakang kanan ini tidak ada pecah parah. Pintu belakang kanan ini sama, tidak ada pecah parah. Di sela-sela pintu ada memang sedikit luka, dan rata-rata pernah dicat ulang. Tapi ketebalan tidak tinggi, tebalan 147 mikron, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemudian di pilar ini aslinya sudah di blackout pilar, kemungkinan masuk asuransi dan dicat warna putih. Nah ini, kemudian di stikernya sekarangnya lepas. Jadi jika mau dicat ulang bagian pilar-pilar ini juga bisa dihitamkan lagi, sekitar 500.000 lah satu panel. Atau mau diganti stiker lagi bisa, paling 100.000 4 pilar. Untuk semua pilar A, pilar B, pilar C, pilar D ada las titik pabrikan seperti ini. Jadi mobilnya jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar A, pilar B, pilar C semuanya utuh. Sealer pintu juga utuh. Jadi meskipun pernah dicat ulang bagian samping kanan ini, tapi tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D utuh. Sealer pintunya juga utuh, dan ketebalan catnya juga masih normal, hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini juga sudah pernah dicat ulang. Kondisinya baik catnya. Stop lamp bagian kiri ada yang bekas di repair. Tadinya pecah kemudian di repair. Yang ini saya juga sering repair. Dan ini hanya kelihatan sambungannya saja, tidak pecah ya. Artinya masih bisa dilewat lah karena sudah di repair. Atau mau diganti bisa, tapi harganya agak mahal, 700.000 sampai yang original 1,5 juta. Bumper belakang ini sudah pernah cat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Sensor mundur 2 titik, dapat tambahan kamera mundur. Overall bumper belakang ini kondisi catnya baik. Bagasi hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama utuh. Karpetnya juga masih original. Di sini juga bersih sekali. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini, saya akan ukur ketebalannya di 8,83 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Mulai dari sealernya utuh dan rear cross membernya juga utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021 sama rata dengan yang lainnya, ketebalan masih 7 mm. Jadi ban belakang kiri ini juga layak dipakai. Velg juga rata-rata lecet-lecet pemakaian saja, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Jadi masih layak. Kemudian bodi samping kiri ini juga rata-rata pernah dicat ulang. Di sela-sela pintu memang ada luka. Ini bekas membuka pintu kena tembok. Jika ingin dicat ulang 1 panel hitungannya. Spion bagian kiri sama ada lecet yang tidak bisa dipoles juga. Mikasen utuh. Fender depan kiri kondisi catnya baik. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021 sama rata dengan yang lainnya. Jadi keempat ban mobil ini produksi di tahun 2021. Ketebalan juga masih di 7 mm. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Jadi masih layak dipakai untuk keempat ban mobil ini. Dinar fender bagian kiri utuh. Dan untuk ampas rem kanan kiri semuanya tebal. Nah ini.
Jadi kampas rem bagian depan dan belakang juga layak sekali dipakai. Dan untuk velg ini rata-rata di samping saja ada lecet. Overall tidak ada pecah, tidak ada bengkak. Tapi jika ingin dicat ulang, hitungannya satu velg 150.000. Tapi ini bukan PR fatal ya, bisa dilewat jika ingin mempertahankan cat originalnya. Untuk eksterior mobil ini tidak ada pecah parah, hanya ada luka sedikit lecet di sela-sela pintu, di spion. Overall enak dilihat, artinya tidak ada pecah parah seperti ini, bisa dilewat. Ini bukan PR fatal. Tapi di sini karena kita pengecekannya detail dan ada body repair tim saya, jadi bisa jika ingin dicat ulang yang luka-luka itu di spion, kemudian di sela-sela pintu. Saya hitung tidak banyak, paling sekitar 1 juta beres. Dicat ulang di bagian yang luka-luka itu. Kemudian berikut dengan style bumper. Dan untuk velg, jika mau dicat ulang diganti warna silver atau grey, itu bisa 4 velg hitungannya 500.000. Atau mau mempertahankan cat originalnya karena velgnya jenis two tone polish, dilewat masih layak karena tidak ada pecah dan tidak ada bengkang. Dan untuk poles perlu poles body, hitungannya nyalon. Kemudian ruang mesin, bagasi belakang, interior semuanya dibersihkan, masuknya poles body itu nyalon. Untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini yang original catnya di pilar-pilar dan di bagian atap. Yang lainnya pernah dicat ulang, kemungkinan masuk ke asuransi. Pengecat ulangnya baik, tidak ada yang belang. Jadi yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur ketebalan catnya, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder iVTEC, tenaganya 118 PS, torsinya 146 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 5 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12 sampai 13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14 sampai 15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya mobil ini masih sempurna. Kemudian radiator ini masih menggunakan air coolant, jadi masih baik pendinginannya. Mobil ini kilometernya 94.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin, oli transmisi otomatis ada catatannya. Saya akan cek mulai dari oli mesinnya. Ada sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,8% sesuai, alat ini masih menunjukkan oke. Nanti ganti oli berikutnya di kilometer 103.000. Dan untuk jenis transmisi otomatis AT konvensional bisa dicek, ada dipstick olinya. Olinya sama, oli transmisi otomatisnya masih merah sesuai di takerannya. Saya akan perlihatkan untuk oli transmisi otomatisnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,8%. Alat ini masih menunjukkan oke juga, sama sesuai. Nanti ganti oli transmisi otomatisnya berikutnya itu di kilometer 108.000. Nanti semua catatannya saya akan perlihatkan. Dan untuk minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve kering, gearbox atas ini juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya, selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, selek rek as kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan juga kering. Ini hasilnya saya akan perlihatkan. Nah ini ya, selas roda kiri kering, karter kering, semuanya kering. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya sudah di 1,7%.
Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek Extra Subprime di 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 Please White. Good. Masih bagus sekali akinya. Aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun pemakaiannya. Kap mesin ini sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras. Kunci dapat 2. Remote-nya tambahan, terintegrasi dengan remote. AC-nya kan dia misah, kuncinya bisa buka pintu sliding door. Dan remote yang misahnya itu tidak dapat. Dan ini remote-nya aktif. Dan kunci ini bisa buka pintu sliding door bagian kiri. Karena tombolnya 3 ya, jadi bagian kanan ini tidak dari remote. Tapi bagian kiri bisa, ini tombolnya ditekan yang lama. Kemudian untuk kunci ini sebenarnya bisa untuk membuka pintu kanan ini. Dibuatkan jalur ke bagian pembuka kunci. Ini kan untuk mengunci. Ini untuk pembuka. Jadi nanti ditekan ditahan bagian pembuka. Pintu yang kanan bisa disalurkan ke sini. Atau mau dibelikan yang original yang misah kuncinya itu bisa remote-nya. Tapi lumayan mahal. Sudah saya tanyakan ke spesialis kunci, mintanya 1 juta. Door trim bagian driver detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian driver ini juga masih baik kondisinya. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik. Dan kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Untuk elektrik power retract, electric mirror semuanya aktif. Saya akan coba bagian kanan. Electric mirrornya bagian kanan ini juga aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Electric mirrornya bagian kiri juga sama, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya masih original fabric, kondisinya baik sekali, tidak ada yang cacat. Armrestnya ini juga masih baik, bagian driver juga sama, kondisinya baik. Hanya sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Door trim belakang kiri, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Bagian door trim kanan juga sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian belakang ini juga utuh, tidak ada yang cacat. Jok bagian belakangnya captain seat kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Armrestnya juga masih pada baik. Bagian kanan juga sama, kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Trim baris ketiga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian baris ketiga juga sama, semuanya utuh. Hand grip semuanya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk trim belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada ya, nanti bisa hilang di salon. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Di atas dashboard juga sama, tidak ada karat. Ini hasil videonya, saya akan perlihatkan. Ini di bagian besi jok tidak ada karat. Marker pabrikan juga ada ya. Ini bagian dashboard. Bagian dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 3.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 10 2023. Plat juga sama 2023. Dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Keaslian juga sudah kita cek semuanya, nomor rangka dan mesin juga semuanya sudah kita cek sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Kemarin ada problem data di bagian bodi elektrikal dan di gauges. DTC trouble kode sempat kita quick erase dan kemarin itu tidak bisa dihapus.
Setelah kita lepas aki, coba, kemudian kita scan ulang, akhirnya bisa kehapus. Jadi hanya problem data saja. Ini kita akan perlihatkan all system. Kita tunggu beberapa saat. Ini akan proses scanner, diagnosa, auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%. Sekarang semuanya pas, no fault. Jadi hanya problem data saja kemarin. Sekarang sudah baik semua. Jadi kelistrikan mobil ini bagus. Kilometernya 94.000. Dan ini kondisi setirnya masih kulit jeruk, kencang, tidak kendor, hanya ada lecet di atasnya. Ini bekas memakai cover setir. Karena setengah ke bawah dia masih bagus. Jadi baiknya memang jangan pakai cover setir jika memang setirnya masih bagus, karena cover setir itu bisa merusak setir. Tapi ciri-ciri grepes di samping itu tidak ada dan masih kencang. Pedal rem dan gas juga masih original, karetnya tidak ada yang habis total. Dan mobil ini ada buku servisnya tapi tidak servis record. Terakhir servis itu di tahun 2017. Ini sudah, habis itu tidak servis ke bengkel resmi lagi, servisnya ke bengkel biasa. Ini histori tahun 2021, tercatat di kilometer 85.000. 2018 tercatat di kilometer 60.000. Histori servisnya ada di gantungan. Dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Biasanya jarang yang ada diputar-putar kilometernya jika masih tangan pertama. Kemudian manual book juga masih disimpan. Jadi jika ada buku servisnya tapi tidak servis record, itu juga tidak bisa dikatakan mobil servis record, karena harus ada histori servis dari tahun ke tahun baru bisa dikatakan mobil itu servis record. Dan jelas yang servis record itu kilometernya original. Tapi mobil ini jika kita melihat dari ciri-ciri yang masih baik sekali, kemudian masih tangan pertama, jadi kilometer 94.000, jelas mobil ini masuk akal. Kemudian catatan penggantian oli mesin berikutnya, ini saya akan perlihatkan 103.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk oli transmisi otomatis di kilometer 108.000. Tadi hasil tes olinya juga masing-masing semuanya bagus. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Airbag di bagian kanan, ABS di sebelah kanan, check engine, electric power steering sebelah kiri, tekanan oli, aki di sebelah kiri. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup indikator check engine, tekanan oli, aki, ABS, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Hanya ada problem data tadinya, dan kita sudah quick erase, sudah hilang. Itu bekasnya lepas aki. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kemudian kaca filmnya juga masih baik. Wipernya juga aktif, airnya juga masih hidup, dan ngipasnya, wipernya juga masih detail. Untuk wiper belakang aktif, airnya masih hidup, dan ngipasnya juga masih detail. Kemudian ventilasi AC bagian kanan ini utuh, dashboard juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah ini masih baik, lampu hazard aktif, lampu-lampu juga semuanya hidup, tidak ada yang mati. Dan untuk tuas transmisi otomatisnya Girate 5 speed konvensional, sudah ada shift lock untuk parkir paralel. Transmisi otomatisnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal. Kemudian untuk kamera mundurnya juga masih aktif. Head unit sudah diganti monitor aftermarket Android.
sudah bisa WiFi dan aktif. Suaranya juga lumayan baik. Di paling bawah sini ada satu buah cup holder masih baik. Power outlet 12 volt masih pada baik. Seat belt ini juga kondisinya keadaannya masih baik. Hand grip model retract keadaannya masih baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan kondisinya sangat baik. Lampu baca aktif semua, spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver ini keadaannya fungsinya masih baik. Dan untuk AC-nya juga dingin. Saya akan coba dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini dari 28,8 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan ini kecepatan 1 dapat di 1,8, bagus. Artinya filter AC-nya itu masih baik ya. Kemudian suhunya pelan-pelan turun. Ini proses. Yang penting dapat di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Yang pernah saya review mobilnya AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Dan saat ini sudah dapat di 26,3 derajat Celcius. Dan saat ini juga sudah turun dari 26 derajat Celcius. Jadi mobil ini jelas AC-nya dingin. Nanti saya akan perlihatkan AC belakangnya. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 1,9, 2,5, bagus. Suhunya pelan-pelan turun, sudah dapat di 26,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya AC. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Luri dari Jakarta Barat. Untuk kaki-kaki mobil ini masih senyap. Tidak ada suara kanan dan kiri, suspensi juga masih baik. Jadi mobil ini untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya tinggi juga banyak. Saya sering nemu unit yang seperti itu untuk Honda Freed E PSD 2013. Tapi kita hindari. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di angka 162 juta. Kemudian rapi-rapi berikut dengan jasa saya total di 170 jutaan. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Honda Freed E tipe PSD tahun 2013 yang sudah facelift seperti ini. Untuk update harga saat ini siapkan dana 170 juta sampai 175 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Pasti ada saja. Kemudian untuk pencarian unit sih pemesan bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Kemudian kita yang akan turun inspeksi unitnya, atau unitnya infonya dari kami, pemesan langsung nawar sendiri kepada ownernya. Itu bisa, seperti Pak Luri ini juga nawar sendiri langsung ke ownernya. Deal di harga 162 juta. Jadi jika memang pemesan bisa nawar sendiri unitnya dapat angka murah, kemudian perbaikan beberapa misalnya mau dilewat. Beberapa mobil ini yang saya jelaskan detail, itu banyak yang dilewat bisa, bukan fatal. Contohnya perbaikan bodi 1 juta itu bisa dilewat, itu tidak fatal. Kemudian jika rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit. Kemudian beberapa PR yang saya jelaskan mau dilewat misalnya. Jelas dana 170 juta pun pastinya akan ada sisa dananya. Karena semuanya kita terbuka, kita tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika memang ada dana sisa kita akan kembalikan. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru.
Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Untuk melihat update list tersisanya, silakan Anda cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Jika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Silakan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.